warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Taruna. wabarakatuh. Saya Taruna CGP Angkatan 9 Kota Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Imran Majid dan Ibu Mirnawati Asis. Saya di sini berperan sebagai observer atau supervisor. Bu Mirna berperan sebagai coach dan Pak Imran berperan sebagai coachee. Kali ini kami akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 yaitu praktek coachee sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada elemen demonstrasi kontekstual pada praktek coachee. Nah, kami akan memulai yaitu tahap pertama mengenai percakapan pra-supervisi antara supervisor yaitu saya sendiri Indra dan coach yaitu Ibu Mirna. Selamat pagi Bu Mirna. Selamat pagi Bu Indra. Saya senang bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan. Bagaimana saya dapat membantu Bu Mirna? Oke, baik. Terima kasih Bu. Saya ingin Anda membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence atau mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Anda dalam hal itu. Nah, bagian mana yang ingin Anda fokuskan pada observasi kali ini? Saya berharap Ibu dapat memperhatikan cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna ataupun pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Saya catat ya, Bu. Bagaimana menurut Ibu sejauh mana tingkat kemampuan Anda dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan berbobot itu sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam pembelajaran. Oke, saya paham. Nah, apa harapan Ibu Mirna dari observasi kita ini? Saya sangat berharap kompetensi saya, khususnya keterampilan presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan bermakna kepada coachee menjadi efektif, tepat untuk meningkatkan kinerja coachee, memperoleh umpan balik yang konstruktif, serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Oke, baik ya. Terima kasih ya Bu Mirna atas percakapan kita untuk pra-observasi ini. Nah, selanjutnya pada tahap kedua, coach di sini yaitu Bu Mirna akan melakukan percakapan coaching pada coachee yaitu Bapak Imran. Nah, dengan ini saya persilakan. Oke, Pak Imran. Assalamualaikum Pak Imran. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Pertama-tama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dari sesi coaching ini? Baik Bu, jadi pada kesempatan ini saya ingin
meningkatkan kemampuan dan mengelola waktu agar lebih efektif dan lebih baik, Bu. Oke, baik, tujuan yang jelas. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang Anda hadapi dalam mengelola waktu? Saya sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas itu tepat waktu, eh, seperti adanya beban tugas tambahan selaku ketua panitia pentas seni, kemudian saya juga ditunjuk atau dipercaya sebagai pembina kegiatan eskul karate yang insya Allah bulan depan akan mengikuti kejuaraan antar sekolah. Dan juga tentunya tugas utama saya selaku pendidik eh, masih ada beban mengajar setiap pekannya, sehingga saya merasa kesulitan untuk membagi waktu untuk beberapa kegiatan yang saya akan lakukan di waktu yang bersamaan, utamanya dalam waktu dekat-dekat ini, Bu. Oke, setelah mengidentifikasi masa hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu tersebut? Iya, Bu, saya berencana untuk membuat jadwal yang terstruktur dengan mempertimbangkan atau memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensi dan eh, yang mendesak. Saya juga mau membentuk tim yang solid untuk kegiatan pentas seni sebagaimana yang saya sampaikan tadi, eh, termasuk kegiatan eskul. Mudah-mudahan bisa membantu saya eh, untuk lebih efektif menjalankan tugas-tugas tersebut. Gitu, Bu. Wah, bagus. Rencana aksi yang sangat jelas ya, Pak. Sekarang, bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini? Apa yang dapat membantu Anda dalam menjaga kemitraan ini? Dalam menjaga komitmen Bapak tersebut? Iya, Bu. Jadi eh, saya akan mencoba untuk membuat reminder, membentuk atau menyusun job description untuk masing-masing panitia pada kegiatan pentas seni dan yang kegiatan eskul karate, serta mengajak rekan kerja lainnya untuk bisa mendukung rencana saya. Saya kira itu bagian-bagian yang menjadi komitmen untuk bisa saya lakukan sementara waktu, Bu. Oke, baik Pak. Lalu bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana ini, Pak? Saya akan memantau perkembangannya secara berkala dan meminta umpan balik kepada rekan-rekan yang saya minta untuk membantu tadi itu. Saya juga berupaya untuk mencari sumber daya tambahan jika diperlukan. Artinya hal-hal yang memungkinkan untuk membantu saya menyelesaikan masalah ini eh, bisa saya upayakan untuk terutama untuk
penambahan personil dalam beberapa kegiatan yang mendesak, Bu. Kira begitu, Bu. Begitu, Bu Mir. Oke, baik Pak. Baik, itulah tadi percakapan coaching antara coach dan coachee. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap 3, yaitu percakapan pasca supervisi yang dilakukan oleh supervisor ke coach, yaitu dengan Ibu Mirna. Selamat pagi, Bu Mirna. Selamat pagi Bu Indra. Terima kasih ya telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan kemarin pada sesi coach sebelumnya. Nah, bagaimana Bu Mirna menilai performa dalam kompetensi tersebut? Oke, saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik. Apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Baik. Nah, boleh saya berbagi pengamatan saya kepada Ibu? Oh iya, baik Bu, silakan. Saya melihat bahwa Ibu telah melakukan kegiatan yaitu mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita jadikan rujukan. Nah, bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya sangat merasa senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan baliknya. Ya, baik. Jadi pada kompetensi mendengarkan itu berbeda ya dengan sekedar mendengar. Kemudian memberikan umpan balik, pujian dan teguran itu juga sesuatu yang harus dilakukan. Nah, namun demikian saya juga melihat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, yaitu pada aspek present, di mana coach itu harus betul-betul hadir keberadaannya di masalah yang dialami oleh si coach. Nah, mungkin kedepannya pada poin ini lebih ditingkatkan lagi ya, Bu. Oke Bu, saya mengerti. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkannya lagi. Ya, nah dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif dan berbobot. Ya, itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam forum supervisi akademik. Nah, terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu untuk dikembangkan. Dan saya berterima kasih atas bimbingan umpan balik yang Ibu berikan. Ya, baik. Baik, terima kasih kembali Bu Mirna. Saya sangat senang berdiskusi dengan Anda. Mudah-mudahan di lain waktu kita masih punya waktu dan bisa berkomunikasi kembali dalam hal pembelajaran ya, ataupun hal-hal lain. Terima kasih Bu Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.